Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapolres Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Badan Kesbangpol Kepulauan Selayar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Disduk Capil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kepulauan Selayar, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar beserta anggota, yang kami hormati Bapak Paslon calon perseorangan, dan yang kami hormati Ketua PPK beserta anggota Divisi Teknis se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Selamat datang kami ucapkan dalam acara penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2020 yang bertempat di Rumah Pintar Pemilu tanggal 24 Juni 2020. Acara pertama pembukaan oleh MC. Hadirin yang kami hormati, marilah bersama-sama kita membuka acara dengan membaca lafaz basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya pengantar oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Bapak Nandar Jamaluddin kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kepulauan Selayar atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Kajari Kepulauan Selayar atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Kepala Dinas Disduk Capil. Yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol atau yang mewakili. Yang saya hormati saudaraku pimpinan Bawaslu Pak Kadir
teman-teman komisioner yang saya banggakan, dan LO pasangan calon perseorangan yang kami banggakan, serta teman-teman ketua PPK bersama divisi teknis yang hadir yang kami hormati dan kami banggakan. Lebih awal kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Tengah kesibukan dan mungkin agak lelah setelah aktivitas seharian. Sekali lagi terima kasih. Bahwa pada malam hari ini sesuai dengan tahapan mendasari PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal pilkada, beberapa saat lagi kita akan melakukan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK di 11 kecamatan Kepulauan Selayar sebagai awal sebelum teman-teman PPS penyelenggara kami di tingkat desa dan kelurahan melakukan verifikasi faktual untuk memastikan secara konstitusional, secara real, dukungan warga tertentu atau warga Kepulauan Selayar yang memenuhi hak pilih terhadap calon perseorangan atau bakal calon perseorangan yang menyerahkan dokumennya kepada KPU selaku penyelenggara pemilihan Bupati Wakil Bupati tahun ini. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, sebelum rangkaian proses itu, kami sampaikan bahwa ini sudah menjadi tradisi biasa kelembagaan di KPU ketika ada calon perseorangan. Dan menjadi agak langka memang keadaan dan suasananya di setiap tahapan dan item kegiatan yang KPU lakukan bersama dengan jajarannya ke bawah oleh karena situasi pandemik COVID-19 pada saat ini. Ini kemudian didasari oleh surat edaran KPU RI nomor 488 mengiringi hadirnya atau lahirnya surat keputusan KPU nomor 254 tentang lanjutan pelaksanaan tahapan pilkada. Dirinya saya hormati, setidaknya ada 4 hal penting yang cukup signifikan untuk kami sampaikan pada momentum sebelum proses penyerahan ini. Yang pertama, bahwa proses tahapan pilkada ini mesti harus mensyaratkan dan mengutamakan keselamatan warga atau kesehatan warga terjamin. Bahwa pilkada ini penting atau proses demokrasi ini penting, tetapi pemenuhan hak kesehatan dan jaminan keselamatan tanda kutip oleh penyelenggara pemilihan mesti harus dipastikan terjamin. Dan ini menjadi sebuah sejarah baru dalam rentetan sejarah perpolitikan dan demokrasi Indonesia kalau melirik ke belakang. Dalam sejarah demokrasi elektoral, ini adalah hal yang baru. Dan tentunya satu kebanggaan tersendiri jikalau semua langkah-langkah, tahapan-tahapan dari waktu ke waktu oleh KPU bersama semua jajarannya ke bawah mampu melewati dengan proses yang sangat profesional, adil, jujur, transparan, dan semua prinsip-prinsip kepemiluan. Tentunya sekali lagi satu kebanggaan. Olehnya itu maka saya mengajak kepada kita semua, khususnya penyelenggara, kita kawal proses ini dengan sebaik dan setertib mungkin. Sekali lagi dengan mengutamakan aspek kesehatannya yang menjadi penting. Yang kedua, tentunya pilkada adalah jaminan undang-undang pemilu, jaminan konstitusi negara kita. Berpilkada, berdemokrasi adalah hal yang utama juga. Tapi sekali lagi poin pertama tadi menjadi penting, kedua-duanya penting. Tidak ada yang boleh mendominasi satu sama lain. Olehnya itu maka proses tahapan yang kita lalui yang akan kita lakukan ini ke depan, yang sudah kita lewati beberapa yang lalu,
harus dua-duanya tegak oleh kita semua. Yang ketiga, hal yang penting yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, keterjaminan hak konstitusional baik yang memilih maupun yang dipilih. Sekali lagi, baik yang memilih maupun yang dipilih. Ini kaitannya dengan proses yang kita lakukan malam ini. Sebelum teman-teman PPS akan melakukan verifikasi faktual untuk memastikan keterjaminan hak konstitusi, baik yang bakal dipilih maupun yang bakal memilih. Dan yang keempat yang penting kami sampaikan adalah memastikan atau setidak-tidaknya harus optimis kita semua ini bahwa pilkada harus berintegritas. Itu harga mati. Itulah the ending target penyelenggara pemilu yang harus diraih. Di sanalah kebahagiaan menunggu oleh para penyelenggara pemilu, dan di sana kita akan tersenyum, di ujung sana kita akan tersenyum ketika proses pilkada ini berujung pemilihan yang berintegritas. Untuk memastikan ini maka tentunya mensyaratkan 3 hal. Yang pertama adalah penyelenggara yang berintegritas. Yang kedua adalah pemilih yang berintegritas. Dan yang ketiga adalah peserta yang berintegritas. Ketiga-tiganya mutlak berintegritas. Sehingga kita tidak saling menunjuk di ujung sana bahwa panitia pelaksana atau panitia pemilihan yang bermasalah. Semua kita harus bebas dari masalah itu. Olehnya itu, maka termasuk ini malam saudara-saudara sekalian, teman-teman PPK seperjuangan, pastikan bahwa proses ini sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Jangan ada yang main-main setitik pun. Jangan ada yang coba-coba main-main. Jangan ada yang melakukan rekayasa sekecil apapun. Karena itu adalah kedurhakaan sosial yang akan kita simpan buat sejarah demokrasi depan. Saya juga menghimbau kepada saudara-saudaraku, pimpinan partai atau LO calon perseorangan, sampaikan kepada konstituennya. Bukan tempat main-main ini urusannya. Di tempat lain saja, atau urusan lain saja kita main-main atau bercanda. Serius kita ini. Karena sekali lagi, pilkada berintegritas karena pelaksana berintegritas dan peserta berintegritas. Peserta yang berintegritas tentunya adalah semua bagian-bagian kepesertaan itu harus berintegritas. Dan yang ketiga tentunya kita berharap bantuan, dukungan, support dari saudaraku pimpinan Bawaslu bersama jajarannya untuk kita pastikan juga pemilih kita juga berintegritas. Maka mari kita tegakkan aturan dan regulasi itu saling membantu untuk selayar yang lebih baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, menjadi pengingat bagi kami dan kita semua. Dan sebentar insya Allah akan ada uraian yang lebih teknis dan rigid terkait dengan proses penyerahan ini dan hal-hal yang penting untuk urusan verifikasi faktual dan dalam waktu yang dekat ini. Demikian yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu dan saudara sekalian jikalau ada yang tidak berkenan dari awal proses sampai selesainya acara ini. Terima kasih, saya tutup. Wastabikul khairat nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Komisioner Divisi Teknis Bapak Andi Dewantara untuk melanjutkan dan memandu acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat mewakili Kapolres Kepulauan Selayar, mewakili Pak Kajari Selayar kami hormati, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang kami hormati, mewakili Kabankes Bampol, para saya dan anggota KPU, Pak Kadir, mitra kami, LO bakal pasangan calon ada Om Dir, Pak Aris. Selamat datang kembali di PU Kabupaten Kepulauan Selayar. Rekan-rekan sekalian, Ketua dan Divisi Teknis PPK se-Kabupaten Kepulauan Selayar yang kami banggakan.
Malam ini 24 Juni 2020 adalah batas dimulainya tahapan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU nomor 5 tahun 2020, 24 Juni sampai dengan 12 Juli adalah batas waktu untuk pelaksanaan verifikasi faktual. Dalam tahapan jika dihitung berdasarkan angka-angka maka 24 sampai dengan 12 Juni itu adalah 19 hari. 19 hari. Berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, verifikasi faktual itu dilaksanakan selama 14 hari. Pada sisi lain, peraturan KPU memberikan kita waktu 19 hari. Nah, 19 hari ini dimaksudkan diberikan kepada KPU Kabupaten Kota. Masa verifikasi faktual itu include di dalamnya dengan masa penyerahan dokumen serta masa bimbingan teknis kepada penyelenggara ad hoc. Nah, pada malam hari ini melalui forum ini kami ingin mempersaksikan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menyerahkan hasil verifikasi administrasi dukungan calon persorangan pemilihan bupati dan wakil bupati kepada PPS melalui PPK. Nah, di dalam Juknis, petunjuk Nextnis nomor 82 tahun 2020 disebutkan bahwa ada 4 dokumen yang akan diserahkan kepada PPS melalui PPK. Pertama adalah rekapitulasi daftar nama dukungan pendukung bakal pasangan calon persorangan atau lebih kita kenal dengan sebutan Form B11 KWK persorangan. Yang kedua adalah lampiran BA5 persorangan, yaitu pernyataan yang akan lembar pernyataan yang akan digunakan oleh petugas peneliti atau tim verifikator di lapangan untuk membuktikan apakah yang bersangkutan memberikan dukungannya atau tidak. Jika tidak memberikan dukungannya, maka pernyataan tersebut harus dituangkan dalam lembar lampiran BA5. Yang ketiga, dokumen yang akan diserahkan adalah daftar ganda keanggotaan. Daftar ganda dukungan antar pasangan calon. Namun karena pasangan calon kita, pasangan calon persorangan, bakal pasangan calon persorangan ini hanya satu, sehingga daftar potensi ganda dukungan tersebut tidak kami berikan karena tidak ada. Dan yang keempat adalah hasil pengecekan data kependudukan yang telah kami lakukan bersama Dinas Kependudukan Catatan Sipil pada beberapa bulan yang lalu. Nah, daftar hasil pengecekan ini ternyata ada ada 172 dukungan dari pasangan calon yang dimasukkan di dalam Form B11. Ada 172 dukungan yang kami sampaikan untuk meminta kebenaran melalui Dinas Kependudukan Catatan Sipil karena tidak terdapat di dalam daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir. Kemudian Dinas Kependudukan Catatan Sipil memberikan informasi balik kepada kami, ada 130 yang memang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian ada 37 dukungan di mana Dinas Kependudukan tidak dapat memberikan pernyataan apapun.
dan kami nyatakan belum memenuhi syarat. Untuk selanjutnya dilanjutkan pada masa verifikasi faktual. Dan ada 5 dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau bukan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar atau sudah tidak memenuhi syarat, meninggal dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya di depan kita sudah ada 11 dokumen. 11 dokumen yang di dalam setiap dokumen itu diatur map-map per desa. Nah, kepada rekan-rekan sekalian, PPK, kami akan menyerahkan pada kesempatan ini kepada PPK, kemudian PPK memeriksa kembali seluruh dokumen tersebut. Kemudian kita akan melanjutkan pada penandatanganan berita acara serah terima dokumen. Artinya dokumen tersebut kita persaksikan di depan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar bahwa 24 Juni ini KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyerahkan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan kepada PPS melalui PPK. Nah, olehnya itu barangkali Pak Ketua, saya persilakan satu persatu, mungkin akan diserahkan oleh Pak Mansur. Perwakilan dari Kecamatan Benteng dulu. Benteng, Pak Mansur, saya persilakan diserahkan. Ya. Iya. Tolong disemprot dulu, itu ada disinfektan, Pak. Ini standar protokol kesehatan kita. Kita semprotkan dulu. Dulu Pak, memenuhi ketentuan surat 481 KPU RI tentang perlakuan terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Oke, kami persilakan Pak Mansur mewakili KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, cukup dipegang-pegang saja. Selanjutnya dari Kecamatan Bontoharu, ya dipegang, kemudian kembali ke mejanya tempatnya masing-masing. Selanjutnya dicek Bontoharu. Ya, kembali Pak, tetap Pak Mansur. Kalau Pak Mansur mau. Oke. Oke, Bontosikuyu kami undang, perwakilan dari Bontosikuyu. Ya, oke, makasih Pak Bontosikuyu. Selanjutnya Kecamatan Pasi Masunggu. Paling di atas itu.
Oke, terima kasih. Selanjutnya Kecamatan Buki. Selanjutnya Kecamatan Bonto Matene. Ya, terima kasih. Selanjutnya Kecamatan Pasir Marano. Selanjutnya Kecamatan Pasir Lambena. Selanjutnya Kecamatan Taka Bonerate. Selanjutnya Kecamatan Pasir Masunggu Timur. Terakhir Kecamatan Bonto Manai. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan dari PPK se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mengulas kembali bahwa untuk dukungan yang dimasukkan oleh bakal pasangan calon dengan tagline BAS untuk Kecamatan Pasir Lambena, dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi adalah sebanyak 1.346 dukungan. Kemudian Kecamatan Pasir Marano 583 dukungan. Kecamatan Pasir Masunggu 610 dukungan. Kecamatan Pasir Masunggu Timur 339 dukungan. Kecamatan Taka Bonerate 1.184 dukungan. Kecamatan Bontosikuyu 1.372 dukungan. Kemudian Kecamatan Bontoharu 1.144 dukungan. Kecamatan Benteng 1.169 dukungan. Kecamatan Bontomanai 1.462 dukungan. Kecamatan Buki 504 dukungan. Dan Kecamatan Bonto Matene 1.197 dukungan.
total dukungan yang akan dilakukan verifikasi faktual oleh petugas verifikasi di tingkat desa adalah 10.910 dukungan. 10.910 dukungan. Bagaimana LO? Cocok? Ya, oke, terima kasih. Kemudian pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan pula bahwa pelaksanaan verifikasi untuk dukungan ini jadwalnya 24 sampai 12 Juni. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan bimbingan teknis mulai dari hari Sabtu lalu tanggal 20 hingga tanggal 28 sampai 29 ya. Hasil ambilnya 29 dan selanjutnya pada hari yang sama 29 sampai dengan 12 Juli 29 Juni sampai dengan 12 Juli kami akan melaksanakan verifikasi faktual. Olehnya itu kami meminta kepada LO bakal pasangan calon agar mempersiapkan seluruh LO yang telah didaftarkan nomor teleponnya beberapa bulan yang lalu untuk membantu teman-teman PPS ketika PPS kami tidak dapat menemui yang bersangkutan. Dan jika ada perubahan terhadap nomor telepon LO penghubung di tingkat desa, mohon kami dikonfirmasi kembali sebelum kami menyerahkan kepada teman-teman PPS. Nah, selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, kami ingin sampaikan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah mengembangkan aplikasi sederhana yang dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh teman-teman PPS. Aplikasi ini memudahkan kita untuk mengetahui progres pelaksanaan tugas-tugas verifikator dalam hitungan hari. Setiap hari progres tersebut akan terlaporkan secara otomatis. Namun aplikasi ini hanya dapat diakses oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan atas permintaan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, kami juga akan mencoba mengembangkan aplikasi ini untuk dapat diakses oleh Bawaslu juga bakal pasangan calon. Untuk kita sama-sama melakukan monitoring terhadap pelaksanaan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh panitia pemungutan suara selama 14 hari. Nah, itu adalah salah satu bentuk transparansi dan profesionalisme yang yang rencana kami wujudkan dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi 2020 ini. Nah, kepada teman-teman sekalian, kita mulai dari PPK siapa yang siap? Bagaimana Benteng? Sudah dicek? Sementara. Jika sudah dicek, tolong ditandatangani berita acaranya, kemudian diserahkan kembali ke KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Kami informasikan kembali bahwa dari hasil pencermatan yang dilakukan pada saat verifikasi administrasi kemarin dan berdasarkan berita acara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, meskipun formatnya tidak sesuai dengan
yang kami harapkan berdasarkan peraturan KPU. Ternyata ada dukungan yang tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kami berkesimpulan ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga dari 10.910 maka yang akan dilakukan verifikasi adalah 10.890. 10.890. Kepikir itu ya? Cocok? Ya, oke. Terima kasih Pak LO bakal pasangan calon persorangan. Oke, saya berikan kesempatan kepada masing-masing perwakilan kecamatan untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Dihitung baik-baik jumlah desanya. Pasir Lambena 6 desa. 6 desa yang memiliki dukungan. Pasir Marano 8 desa. Pasir Masunggu 7 desa. Pasir Masunggu Timur 6 desa. Pasir Akak Bonerate 9 desa. Bontosikuyu 11 desa. Jadi 1 desa di Bontosikuyu, desa khusus Bahuluang tidak ada. Ya. Kemudian Bontoharu 8 desa. Enteng 3 kelurahan. Bontomanai 10. Bukit 7, Bontomatekne 12. Ya, oke, Buki. Kami persilakan dengan hormat. Kecamatan Buki. Tolong panitia mic-nya. Panitia untuk Kecamatan Buki. Nih, ya oke. Kita dengarkan dulu dari Buki. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi di sini kalau semua dokumen sudah kami periksa dengan baik dan sudah lengkap. Cuma pada saat bintek kami meminta nama-nama LO di tingkat kecamatan dengan tingkat desa supaya kami lebih bisa berkoordinasi pada saat turun di lapangan. Ya, oke. Untuk persoalan LO, kami akan meminta dulu update-nya data apakah ada yang berubah atau tidak. Kalau sudah tidak ada berubah, kami akan turunkan ke PPK. Untuk malam ini lengkap aja atau tidak lengkap dulu lengkap. Dokumennya? Lengkap. Buki sudah lengkap. Lengkap ya. Oke, Kecamatan Buki lengkap. Kecamatan Benteng. Kecamatan Benteng bagaimana? Lengkap. Kecamatan apa lagi yang sudah melakukan pemeriksaan? Bontoharu lengkap. 3 kecamatan. Pasir Masunggu Timur lengkap. Taka Bonerate juga lengkap. Ya, oke, Taka Bonerate lengkap. Pasir Marano bagaimana? Belum. Ya, hati-hati ya mengeceknya. Karena setelah kami serahkan ini, tanggung jawab tentang model B11 itu sudah ada di tangan teman-teman PPK. Bontomatekne
Sementara. Untuk Manai. Sementara ya. Untuk Takabonerate, jika sudah selesai, tolong ditandatangani seluruh berita acara dan diserahkan kembali ke Kordiv Hukum KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Pasti Lambina, lengkap ya, pasti Lambina. Ya oke, tolong ditandatangani berita acaranya, supaya kita persaksikan juga kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar. Kumpul dulu ke Kordiv Hukum. Untuk Manai? Masih? Ya. Gimana? Pasti Mas Sunggut. Terus Ikuyu? Jadi kami informasikan kembali kepada rekan-rekan sekalian, setelah penyerahan hari ini, maka salah satu kewajiban panitia pemilihan kecamatan PPK adalah melakukan penyerahan dokumen dukungan ini kepada PPS. Nah, sesuai dengan protokol kesehatan dalam surat Ketua KPU RI nomor 481, maka terhadap dokumen ini ada perlakuan khusus. Yang pertama seperti yang kami lakukan, yang kami perlihatkan tadi adalah dibungkus dalam plastik yang kedap air. Yang pertama, kemudian nanti sebelum diserahkan dilakukan penyemprotan disinfektan dulu. Seperti yang kami lakukan tadi. Jadi teman-teman juga untuk PPK, cara pengelolaan dokumennya itu seperti yang kami lakukan tadi.
Untuk Manai? Belum. Kenapa lama sekali? Nah, cuma 4 dokumen yang Anda harus periksa. E11 ada atau tidak di situ? Perjumlah desamu. Lampiran BA5 ada tidak yang kami berikan? Kemudian yang dinyatakan ganda itu kan tadi 1 dokumen itu tidak ada. Karena tidak ada bapak paslon lain, bapak paslon persorangan lain. Jangan dulu cek nama kawan-kawan sekalian. Jangan kau cek nama, bukan tugasmu itu, tugasnya PPS. Ya, oke, kalau sudah selesai tak kamu rate tolong diserahkan kepada Koordif Hukum. Tolong dipegang. Ya, kamera, roll action. Oke, terima kasih. Tanggapan Rate. Saya dipersaksikan pakai ke Bawaslu untuk pengawasannya ini. Masih Masunggu Timur. Ya, oke. Masih Masunggu Timur. Saya persilakan kembali ke Pak Mansur, Koordif Hukum. Selanjutnya Pasir Lambena. Selanjutnya Bonto Haru. Buki. Selanjutnya Kecamatan Benteng. Ya, Bonto Haru dulu kayaknya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pasir Masunggu. Awas Ela. Ya. Untuk mati nih. Untuk mana? Sudah. Ya, oke. Untuk mana? Kami persilakan. Tidak ada kekurangan ya. Untuk mana? Oke. Oke. Untuk mana?
Benteng. Masih Marano bagaimana? Lengkap? Oke, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, terakhir bagaimana Boto Sikuyu? Lengkap juga? Oke, kami persilakan untuk menyerahkan berita acara. Oke, baik hadirin sekalian yang saya hormati. Untuk selanjutnya barangkali bisa kami persilakan untuk Bawaslu untuk mengecek ulang berita acara kami. Dan untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Dewan. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang kami hormati. Demikian tadi prosesi penyerahan syarat dukungan sesuai dengan regulasi yang kami punya dan dipersyaratkan di proses ini sebelum verifikasi faktual. Tentunya kami juga mungkin butuh masukan dan mungkin ada semacam pandangan-pandangan tersendiri dari Pak Kapolres atau yang mewakili, ada juga Pak Kajari atau yang mewakili pada malam hari ini. Kami tetap berikan kesempatan jika mungkin ada yang perlu disampaikan untuk penguatan bagi proses ini ke depan. Cukup Pak ya. Ya, kesempatan berikutnya kami persilakan kepada pimpinan Bawaslu Pak Kadir. Untuk mungkin ada yang perlu disampaikan kaitan dengan proses yang telah kita lalui barusan. Silahkan Pak. Yes. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres yang mewakili, Pak Kajari yang mewakili, Kadis Capil. Terima kasih Pak Kadis. Dan Ketua dan anggota KPU dan serta para hadirin, para undangan yang sempat hadir pada malam ini. Baik, melihat proses ini, kebetulan di kabupaten, di Sulsel, dua kabupaten yang ada verifikasi untuk calon persorangan, dan hari ini juga bersamaan di Maros, hanya penyampaian ini bahwa Maros juga menyerahkan hari ini. Dan setelah saya menyimak dan melihat semua proses, alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya yang baik, dan saya harapkan teman-teman PPK juga menyerahkan dan menyampaikan ke PPS untuk melakukan tugasnya verifikasi faktual, entah mungkin apakah serentak atau tidak, dan tergantung bagaimana mekanisme KPU nantinya gitu. Ini titipan dan amanah yang harus disampaikan kepada PPS, karena ini adalah hari malam bersejarah lagi. Sekali pemilihan, mungkin hari ini juga, kalau selama penyelenggara hari ini juga baru ada verifikasi faktual untuk calon persorangan untuk selama saya menjadi penyelenggara pemilu. Tuh. Jadi ini agenda bersejarah, dan di tengah Covid juga ada di tengah-tengah kita, jadi semua serba spesial malam ini. Olehnya itu, karena spesialnya kita juga harus berbuat lebih spesial lagi. Itu. Yakin saja bahwa kami dan Bawaslu dan jajarannya Kewabak siap membackup teman-teman. Tinggal bagaimana PPK, PPS koordinasi dengan Panwascam dan PPL kami di lapangan. Insya Allah kami juga akan setiap saat monitoring dengan teman-teman KPU bagaimana sistem pelaksanaan yang ada di bawah. Apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, suatu arahan dan sangat luar biasa bagaimana integritas kita.
Itu yang utama. Kapan integritas bisa digadaikan atau bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan tidak ada artinya. Yakin saja. Tapi karena saya tahu bahwa teman-teman PPK dan jajarannya, bahwa KPU dan jajarannya ke bawah, kita bisa menjamin bahwa itu orang-orang yang pilihan dan orang-orang yang berintegritas. Seperti juga KPU Bawaslu juga sampai jajarannya ke bawah melalui rekrutmen, melalui penjaringan, dan itu yang terbaik yang kami pilih. Sekali lagi saya sampaikan juga kepada LO calon persorangan, terima kasih atas telah menyampaikan ke kami Bawaslu, koordinator dan LO tiap kecamatan, dan kami sudah dapatkan LO-nya per desa, kecamatan dan lain-lain sebagainya. Terima kasih atas kerjasamanya, dan memang tadi saya menyurat itu Pak, demi memperlancar hubungan kami tingkat di bawah itu. Karena jangan sampai ada miskomunikasi, kan kita tidak tahu siapa yang kita hubungi dan siapa kita hubungi dengan proses verifikasi faktual nantinya. Itu terima kasih atas kerjasamanya, dan itulah harapan kami, titipan dan amanah yang diserahkan oleh KPU tadi, karena memang harus diserahkan PPS tapi harus dilewati PPK supaya PPK bisa membackup turun ke bawah ke PPS masing-masing. Sampaikan amanah itu, dan insya Allah kita melangkah dengan ucapan bismillah, insya Allah aman. Terima kasih Pak Ketua, dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Kadir atas masukan, support dan motivasinya kepada kami, khususnya teman-teman PPK yang akan ketemu dengan PPS untuk melaksanakan dan menindaklanjuti proses ini malam. Saya kira cukup barangkali proses kita ini malam, dan kami ucapkan terima kasih atas perkenan waktu sekali lagi hadir di tempat ini, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mulus. Mudah-mudahan lancar mulusnya juga tertular ke PPK dalam penyerahannya ke PPS, dan diingatkan baik-baik PPS tak. Jadi kita estafet saja, sampaikan baik-baik, tegaskan baik-baik kepada PPS untuk betul-betul amanah. Malam ini disaksikan oleh semua pihak, ada pemerintah, ada aparat, dan ada pengawas. Ya, mudah-mudahan juga lancar dan sukses di tahapan-tahapan selanjutnya. Yang terakhir saya sampaikan bahwa teman-teman PPK, dan sampaikan juga ke PPS, hari ini memang sekali lagi tampilan kita beda dengan sejarah perpilkadaan sebelumnya. Ada warna tersendiri, ada kekhasan dengan era pandemik. Itu mungkin berwajah atau berwujud tantangan. Mungkin agak sedikit was-was kali sewaktu-waktu, barangkali ada di antara PPK dan PPS apalagi ada perasaan was-was. Tetapi saya ingin menegaskan kepada kita semua selaku pejuang demokrasi, ada ruang-ruang kebahagiaan yang akan kita temukan nanti, dan disitulah kesejatiannya seorang pejuang demokrasi, karena sejarahnya ini baru. Ukiran ini akan dicatat oleh sejarah dalam tintanya. Ketika para komisioner, PPK, dan PPS tuntas hebat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Coba bayangkanlah depan ketika urusan ini sukses di tangan kita, luar biasa. Sekali lagi, sejarah demokrasi Selayar dan bahkan sejarah demokrasi Indonesia akan mengukir kita bahwa di PPK Pasilambena ada si A, si B, si C bersama dengan PPS-nya menuntaskan tugas dan amanahnya. Di PPK PPS Bontomate ini ada si A, si B, si C yang sukses menuntaskan amanahnya. Jangan hanya melihat satu sisi saja, prosedur secara formil, dan mungkin ada yang sedikit mencemooh bahkan pesimis dengan anggaran negara yang hanya secuil diberikan kepada PPK dan PPS. Tapi banggalah kita
menjadi anak bangsa yang hebat dalam mengamankan amanah dan tanggung jawab ini. Saya jujur, gambar bulungku, wahai para pejuang demokrasi, hari ini kita ditantang oleh negara. Dan rakyat menyaksikan menunggu hari terakhir nanti, di hari H, bahwa di eranya Pak Dewantara, di eranya Pak Mansur, di eranya Nandar, di eranya Pak Soekardi, dan di eranya PPK bersama PPS, di eranya Pak Zainal, semuanya tuntas menuntaskan tanggung jawabnya. Tidak pernah terjadi sebelumnya, saudara-saudara sekalian. Maka inilah yang senantiasa memotivasi kita. Bahwa sekali lagi tantangannya berat. Hari ini, satu tantangan, di antara banyak tantangan akan hadir nanti. Boleh jadi, komisioner bersama jajarannya ke bawah akan dipolarisasi dalam hitungan-hitungan politik oleh siapa saja. Tetapi silahkan berhitung, silahkan pola kami. Silahkan kotak-kotakkan kami di luar, di warung kopi, di wacana mana saja. Silahkan bicarakan. Si A ke sana, si B cenderung ke sini, PPK ini biasa ketemu ini. Silahkan bebas bicara. Tapi pastikan integritas jangan pernah digadai sedetik pun. Disitulah harga dirinya penyelenggara. Pertaruhkan itu. Siapapun, mau dibujuk oleh siapapun, semiliar apapun, maka tidak pernah bergeser dari tempat duduk dan berdiri kita, saudara-saudara sekalian. Harga mati itu. Biarlah mereka bicara apa. Kita tetap berdiri tegak di atas regulasi yang ada. Maka masalah apapun yang kita temukan ke depan, kita tetap istiqamah dan independen dalam jarul yang benar. Yakin, disitulah kebahagiaan dan disitulah kesuksesan seorang penyelenggara. Terima kasih semuanya, teman-teman media, terima kasih backupnya, dukungannya. Beritakan sejujur-jujurnya, sampaikan ke publik seprofesionalnya, konfirmasi ke kami ketika ada hal yang tidak jelas. Inilah kerjasama dan sinergitas yang kita bangun. Kitalah penentu masa depan ini. Luar biasa ini perjuangannya, saudara-saudara sekalian. Terima kasih para LO. Tolong tertibkan konstituennya. Janganlah diajak untuk main-main dan canda-canda dalam urusan ini. Kami, ini malam saya tegaskan kepada semua, termasuk teman-teman komisioner, kami akan kokoh di atas integritas. Tidak akan pernah bergeser di situ. Apapun yang terjadi, tidak akan pernah. Maka pastikan juga semua pihak, peserta pemilu, dan kita sama-sama mengkawal pemilih kita untuk tetap berintegritas. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih semuanya. Apresiasi ini malam luar biasa. Terima kasih Pak Pimpinan Bawaslu atas dukungannya. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Kajari. Sedikit Pak Ketua kalau bisa. Mohon izin waktunya. Mohon izin waktunya sebentar. Baik, silakan Pak Kadis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Pak Kapolres atau yang mewakili Pak Kajari, yang kami hormati atau yang mewakili Pak Ketua KPU beserta jajarannya yang kami hormati, Ketua Bawaslu, kemudian Kepala Badan Kisbang yang mewakili. Jadi sedikit saya mau sampaikan terkait dengan verifikasi kami yang di Jukstabil. Jadi kemarin kami disurati untuk memverifikasi dokumen pendukung bakal calon. Jadi kami memverifikasi dokumen, jadi bukan memverifikasi pendukung. Jadi ini yang perlu kami klarifikasi, dokumennya yang kami klarifikasi. Makanya di berita acara kami tidak menyatakan bahwa dia memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, karena itu bukan ranah kami. Yang kami sampaikan di situ adalah terkait dengan keberadaan yang bersangkutan. Setelah kami verifikasi NIK-nya, apakah dia yang bersangkutan sudah pindah, apakah yang bersangkutan sudah meninggal, ataukah yang bersangkutan tidak ada dalam data siak. Itu yang kami sampaikan. Makanya dia tidak sesuai dengan permintaan KPU yang di berita acara itu yang perlu kami, karena kami tidak bisa masuk di ranah itu menetapkan bahwa ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi karena kami hanya memverifikasi dokumen pendukung. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kadis, saya kira sudah tepat itu, sudah benar dan seperti itulah adanya. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kadis. Saya
kira cukup Bapak Ibu sekalian. Walaupun masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan, mau dikonfirmasi mungkin setelah acara ini kita tutup dengan resmi. Waktu masih panjang untuk kita berbincang-bincang. Demikian, terima kasih Pak Kapolres, Pak Kajari, teman-teman Bawaslu, terima kasih semuanya atas kehadirannya, Pak Kadis, teman-teman PPK, terima kasih. Mari kita tutup sembari mengharap dari Allah Subhanahu wa taala semoga lancar dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.